Kita sering banget membicarakan media sosial sebagai platform, tempat berbagi message atau influence. Tapi buat casual user, kan media sosial itu gunanya untuk bersosialisasi atau menceritakan social life-nya ya. Dan bagian ini yang membuat saya lumayan sedih. Karena di perayaan tahunan ini, kita melihat orang-orang saling posting, merayakan dengan teman-teman yang kita kenal juga, dan saya kesepian. Tapi saya kan individu rasional ya, yang kadang-kadang dibilang inspirasional. Jadi coba saya pecahkan perasaan ini. Kenapa kesepian itu perasaan yang sangat kuat? Yang pertama, karena melihat orang lain, teman-teman kita saling bersosialisasi, membuat kita merasa ketinggalan. Jadi hidup orang lain berjalan terus dan hidup kita tidak berjalan. Tidak berpengaruh apakah kita sendiri punya perkembangan diri atau pencapaian, perasaan left out itu sangat kuat. Makanya kalau ada yang ketemuan gak ngajak-ngajak, itu bisa jadi drama. Ada orang yang suka menyendiri, tapi tidak ada yang suka merasa ketinggalan, merasa tertinggal, apalagi ditinggalkan. Yang kedua, perasaan ini self-reinforcing atau menguatkan diri sendiri. Coba kalian ingat, kalau lagi merasa ditinggalkan teman, apa reaksinya? Kita akan semakin menarik diri. Bahkan sampai menutupi diri alias pura-pura gak ada masalah. Jadi semakin menutup kemungkinan orang lain tahu bahwa kamu lagi kesulitan. Kecuali kalau kalian punya teman yang mengaku punya sixth sense. Semua orang pasti punya teman yang katanya bisa lihat makhluk. Bisa gak ya mereka mendeteksi kesedihan tanpa perlu dikasih tahu? Yang ketiga, argumen kenapa gak reach out aja sama orang lain? Ketahuilah bahwa orang yang bisa bertanya seperti itu tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang tidak bisa begitu saja reach out ke orang lain. Percayalah, orang-orang seperti itu ada. Tingkat kesulitannya mungkin beda-beda. Kalau saya masuk restoran dan gak ada yang datengin bawa menu, maka saya akan terus duduk diam menunggu. Kenapa gak panggil aja orangnya? Karena tidak bisa. Bukan begitu caranya. Bisa jadi ini arogansi, mestinya saya dong yang didatengin. Bisa jadi ini merasa tidak berharga. Oh mungkin mereka lagi sibuk, saya gak mau ngerepotin. I don't know. Tapi intinya saya gak bisa. Gak bisa. Di 2020 ada beberapa teman yang jelas menyelamatkan hidup saya. Mungkin kalian juga ada. And I am so grateful for them. Saya belajar vulnerable, menceritakan hal-hal pribadi yang belum pernah saya share sebelumnya ke orang lain. Saya memberanikan diri meminta waktu orang untuk bicara. Buat kalian yang merasa bangga karena berhasil survive di 2020, you should be so proud. I was so proud. And yet, di pergantian tahun ini rasanya kayak going back to square one. Saya sudah kehabisan keberanian untuk minta ngobrol, seolah waktu saya yang paling penting sendiri. Kan orang lain punya masalah mereka sendiri juga. Ada teman-teman yang saya anggap sangat dekat, yang saya sadari bahwa praktis 12 bulan saya tidak pernah lagi ngobrol dengan mereka. Dan saya nggak tahu harus gimana sekarang. Masa teman-teman itu tahu-tahu saya ajak ngobrol? Manuel Rivas mengatakan bahwa susahnya kesedihan berat adalah perasaan itu tidak muat di dalam tubuhmu. Because whatever this is, it doesn't feel like living. Loneliness is an absolute discovery. Remember, kita kan individu rasional ya. Jadi saya nggak tahu apakah kalian setuju atau tidak, tapi buat saya secara objektif saya tidak melihat ada jalan keluar. Isunya terlalu mendalam dan akar masalahnya menjadi penghalang utama dalam pemecahan masalah. Saya ingin bersosialisasi, tapi saya tidak tahu caranya. Saya mau menjadi bagian hidup orang lain, tapi saya sendiri merasa nggak pantas menceritakan hidup saya ke orang lain. Kita tidak bisa merasa kesepian tanpa merasa bersalah karena merasa kesepian. Karena kesepian itu kan artinya kita minta perhatian ya. Egois banget, memangnya kita siapa minta perhatian orang lain? Whatever this is, it doesn't feel like living. But, life will go on. Kalau kesedihan itu tidak muat dalam tubuhmu, keluarkan. Please talk to someone. Gak harus membicarakan isunya, yang penting tidak tenggelam dalam suara negatif sendiri. Atau kalau seperti saya yang merasa gak punya teman untuk diajak ngobrol, coba dituangkan. Berkarya itu seperti memindahkan perasaan kita ke medium lain. Dan cari sesuatu untuk ditertawakan. Bahkan kalaupun yang diketawain itu diri kita sendiri. Humankind and our little problems. Happy New Year, friends.